Selanjutnya kita akan belajar tentang statistika. Yang dimaksud dengan statistika adalah cabang dari matematika yang mempelajari pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, analisis data sampai pada penarikan kesimpulan. Yang kedua pada statistika yaitu tentang penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram. Yang pertama, penyajian data dalam bentuk tabel ada dua, yaitu tabel distribusi frekuensi data tunggal. Kalau di sini Ibu mempunyai contoh, kita disuruh membuat tabel distribusi frekuensi tunggal dari data tinggi badan 40 siswa yang datanya sudah Ibu tuliskan seperti ini. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi data tunggal, kalian membuat tabel seperti ini, ada 3 kolom. Kolom yang pertama yaitu tinggi badan, kolom yang kedua turus, kolom yang ketiga tentang banyak siswa atau frekuensi. Nah, sekarang tinggi badan yang pertama. Dari data yang sudah disajikan, kalian cari data yang paling kecil. Nah, kalau kita perhatikan di sini yaitu 154. Nah, 154. Sekarang kita hitung ada berapa 154-nya. Sekarang kita cari di sini ada 1, ada 2, 3, 4. Ternyata yang mempunyai tinggi badan 154 cm ada 4 anak. Turusnya kita tuliskan seperti kalian melihat pertandingan voli atau pertandingan yang lain. Nah, untuk menuliskan seperti ini. Di sini frekuensinya kita tuliskan 4. Yang kedua, 155 cm. Ada berapa siswa yang mempunyai tinggi badan 155? Sekarang kita lihat data yang sudah ada. Kita hitung sekarang. 1, 2, 3. Ternyata yang mempunyai tinggi badan 155 itu ada 3 siswa. Di sini kita tuliskan 3. Selanjutnya 156. Sekarang kita hitung, 156 kita cari. 156 1. Terus 56 2. Yang mempunyai tinggi badan 156 itu ada 2 siswa. Kita tuliskan seperti ini. Selanjutnya 157 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Yang mempunyai tinggi badan 157 ada 5 siswa. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Selanjutnya 158. Sekarang kita lihat di datanya, 158, 1, 2, 3, 4. Yang mempunyai tinggi badan 158 ada 4 siswa. 4. 159, 1, 2, 3. Yang mempunyai tinggi badan 159 ada 3. Seperti ini penulisannya. Selanjutnya 160. Kita lihat di datanya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang mempunyai tinggi badan 160 ada 5 siswa. Seperti ini. Selanjutnya 161. 1, 2, 3, 4, 5. Yang mempunyai tinggi badan 161 ada 5 siswa. Sekarang yang mempunyai tinggi badan 162. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Yang mempunyai tinggi badan
162 itu ada 6. Ada 6 siswa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terakhir, yang mempunyai tinggi badan 163, kita lihat di datanya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Seperti ini. Kalau ini kita jumlahkan, jumlah berarti ada 40 frekuensinya. Berarti benar tinggi badan dari 40 siswa. Kalau kita masukkan ke dalam tabel, jumlahnya juga 40. Ini yang disebut dengan tabel distribusi frekuensi data tunggal. Selanjutnya kita akan membahas tentang tabel distribusi frekuensi data kelompok. Contohnya, kalau kita disuruh membuat tabel distribusi frekuensi data kelompok dari hasil ulangan matematika dari 50 siswa yang datanya sudah Ibu berikan seperti ini. Untuk membuat tabelnya, yang pertama kita harus mengurutkan data terlebih dahulu. Kita urutkan data dari data yang terkecil hingga yang terbesar. Kalau kita perhatikan di sini, data yang terkecil adalah 40. Biar kalian tidak bingung, kalian coret 40, kalian sudah tuliskan. Yang kedua 43, dan selanjutnya kalian coret sampai data yang terakhir 94. Yang kedua yang harus kita lakukan yaitu kita menentukan jangkauan. Jangkauan rumusnya adalah data yang terbesar dikurangi data yang terkecil, yaitu 94 dikurangi 40, sama dengan 54. Yang ketiga, kita harus menentukan banyak kelas. Banyak kelas disingkat dengan K. Banyak kelas mempunyai rumus K sama dengan 1 plus 3,3 log N. 1 plus 3,3 log N. N di sini adalah banyak data. Tadi banyak data adalah 50. Kalau kita perhatikan di tabel logaritma, log 50 adalah 1,699. Dari sini, K itu sama dengan 1 plus 3,3 dikalikan 1,699. Akan kita dapatkan 1 plus 5,6067. Kalau kita jumlahkan dengan 1 sama dengan 6,6067. Ini harus dibulatkan. Karena 6,6 lebih dari 5, itu kita bulatkan menjadi 7. Yang keempat, yaitu kita menentukan interval kelas. Interval kelas disingkat dengan P. Rumus dari interval kelas yaitu R per K, yaitu jangkauan dibagi banyak kelas. Tadi jangkauannya mendapatkan 54, banyak kelas mendapatkan 7. Menjadi 7,714. Kalau kita bulatkan sama dengan 8. Selanjutnya kita akan membuat tabel distribusi frekuensi data kelompok. Tadi kita sudah menyelesaikan beberapa langkah. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi data kelompok, kalian buat tabel seperti ini terlebih dahulu. Ada 2 kolom. Kolom yang pertama yaitu nilai, kolom yang kedua tentang frekuensi. Di kelas yang pertama, di sini mulai 40, artinya di sini kita tuliskan nilai yang terkecil dari data yang sudah kita urutkan tadi. Tanda strip, di sini 47. Artinya, dari 40 sampai 47 itu kita hitung 8 langkah. Tadi kita sudah menghitung interval itu atau rentang. Untuk menghitung intervalnya, kita mulai dari 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu intervalnya tadi mendapatkan 8 dari 40 sampai 47. Ada berapa nilai 40 sampai 47? Setelah data diurutkan tadi ada 2 siswa yang mendapatkan nilai antara 40 sampai 47. Kelas selanjutnya, kalau di sini sudah 47, pastinya kelas selanjutnya mulai dari 48. Kita hitung 8 langkah ke depan sampai 55. Kalau kita perhatikan dari data yang sudah diurutkan ada 4 siswa. Kelas yang ketiga, setelah di sini 55, kita mulai dari 56.
kita hitung 8 langkah ke depan sampai 63. Kalau kita perhatikan data yang sudah diurutkan, ada 10 siswa yang mendapatkan nilai 56 sampai 63. Kelas yang keempat, kita mulai dari 64, kita hitung 8 langkah ke depan sampai 71. Siswa yang mendapatkan nilai dari 64 sampai 71 ada 14 siswa. Kelas yang kelima, kita mulai dari 72, kita hitung 8 langkah ke depan sampai 79. Siswa yang mendapatkan nilai 72 sampai 79 ada 12 siswa. Kelas yang keenam, kita mulai dari 80 sampai 87, kita hitung 8 langkah ke depan. Siswa yang mendapatkan nilai dari 80 sampai 87 ada 5 siswa. Kelas yang terakhir, kita mulai dari 88, kita hitung 8 langkah ke depan sampai 95, ada 3 siswa yang mendapatkan nilai dari 88 sampai 95. Frekuensinya kalau kita jumlahkan ternyata 50, artinya inilah jumlah siswa yang mengikuti ulangan matematika tadi. Ini yang disebut dengan tabel distribusi frekuensi data kelompok. Penyajian data dalam bentuk tabel yang ketiga yaitu tentang tabel distribusi frekuensi kumulatif. Tabel distribusi frekuensi kumulatif itu ada dua. Yang pertama tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, dan yang kedua tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Contoh membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, kalau kita ambilkan contoh dari contoh tabel distribusi frekuensi kelompok yang tadi, ya, kalau kita tuliskan seperti ini, ya, untuk membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, kita tinggal menambahkan satu kolom lagi, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari. Di kelas yang pertama, kalau frekuensinya itu 2, frekuensi kumulatif kurang darinya 2. Jadi kita tinggal mengambil dari frekuensi yang sebelumnya. Kita tuliskan 2. Di kelas yang kedua, kalau di sini 4, ya, kita tinggal menjumlahkan, ya, dari frekuensi kumulatif di kelas yang pertama 2 ini kita jumlahkan dengan frekuensi yang kedua. Hasilnya adalah 6. Ya, di sini ini kita jumlahkan sama dengan 6. Kelas yang ketiga, dari frekuensi kumulatif kelas yang kedua, kita jumlahkan dengan frekuensi kelas yang ketiga. 6 ditambah 10 sama dengan 16. Kita tuliskan di kelas yang ketiga. Frekuensi kumulatif di kelas yang ketiga 16, kita jumlahkan dengan frekuensi kelas yang keempat. Kalau 16 ditambah 14, hasilnya 30. Jadi frekuensi kumulatif di kelas keempat sama dengan 30. Kelas yang kelima, frekuensi kumulatif 30, kita jumlahkan dengan frekuensi di kelas yang kelima, yaitu ditambah 12, akan kita dapatkan 42. Jadi frekuensi kumulatif di kelas yang kelima itu adalah 42. Kelas selanjutnya, dari frekuensi kumulatif di kelas kelima, itu sama dengan 42, kita jumlahkan dengan frekuensi di kelas yang keenam, 42 ditambah 5, yaitu 47. Yang terakhir, frekuensi kumulatif di kelas yang keenam, kalau kita jumlahkan dengan frekuensi di kelas yang ketujuh, akan kita dapatkan 50. 50 ini menunjukkan jumlah frekuensinya. Ya, sekali lagi, frekuensi kumulatif di kelas pertama itu sama dengan frekuensi di kelas yang pertama. Frekuensi kumulatif di kelas yang terakhir itu sama dengan jumlah frekuensinya. Tabel distribusi frekuensi kumulatif yang kedua yaitu tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, atau bisa dituliskan dengan FK lebih sama dengan. Contohnya, untuk membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, kalau Ibu mempunyai contoh, ya, datanya sudah Ibu masukkan ke dalam tabel seperti ini, ada nilai dan frekuensi, dan datanya seperti ini dan juga frekuensinya diketahui jumlahnya 40.
Untuk membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, kita tinggal menambahkan satu kolom, yaitu frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, sekarang di kelas yang pertama, ya, frekuensi kumulatif lebih dari di kelas yang pertama, kita tuliskan dari jumlah frekuensinya. Di sini jumlahnya 40, kita tuliskan 40. Nah, untuk kelas yang kedua, itu dari kelas yang pertama, frekuensi kumulatif lebih dari di kelas yang pertama, kita kurangi dengan frekuensi di kelas yang pertama. Kita kurangi 4, hasilnya 36. Ini adalah frekuensi kumulatif lebih dari di kelas yang kedua. Yang di kelas 3, frekuensi kumulatif lebih dari di kelas yang kedua, kita kurangi frekuensi di kelas yang kedua. 36 dikurangi 3, hasilnya 33. Frekuensi kumulatif lebih dari di kelas selanjutnya, ya, yaitu di kelas keempat, kita ambilkan dari frekuensi kumulatif lebih dari di kelas yang ketiga, kita kurangi dengan frekuensi di kelas yang ketiga. 33 dikurangi 2, sama dengan 31. Frekuensi kumulatif selanjutnya, dari frekuensi kumulatif lebih dari di kelas yang keempat, itu kita kurangi dengan frekuensi di kelas yang keempat, 31 dikurangi 5, mendapatkan 26. Ini adalah frekuensi kumulatif lebih dari di kelas yang ke-6. Yang kelima maksudnya. Frekuensi kumulatif lebih dari di kelas yang ke-6, kita ambilkan dari frekuensi kumulatif lebih dari di kelas yang kelima, kita kurangi dari frekuensi di kelas yang kelima. 26 dikurangi 4, hasilnya 22. Frekuensi kumulatif selanjutnya, yaitu kita ambilkan dari frekuensi kumulatif yang ke-6 dikurangi dengan frekuensi yang ke-6 dikurangi 3, yaitu kita mendapatkan 19. Ini adalah frekuensi kumulatif lebih dari di kelas yang ke-7. Frekuensi kumulatif di kelas yang ke-8, kita ambilkan dari frekuensi kumulatif lebih dari di kelas yang ke-7, yaitu 19, kita kurangi dengan frekuensi di kelas yang ke-7. Kita kurangi 5, kita mendapatkan 14. Frekuensi selanjutnya, yaitu frekuensi kumulatif yang ke-9, kita ambilkan dari frekuensi kumulatif di kelas kumulatif yang ke kelas yang ke-8, yaitu 14, kita kurangi dengan 5, akan mendapatkan 9. Dan frekuensi kumulatif lebih dari di kelas yang terakhir, yaitu kita ambilkan dari frekuensi kumulatif lebih dari di kelas 9, kita kurangi dengan frekuensi di kelas 9. 9 dikurangi 6, mendapatkan 3. Di sini kita perhatikan, frekuensi kumulatif lebih dari di kelas yang terakhir adalah 3, artinya frekuensi kumulatif lebih dari di kelas yang terakhir itu sama dengan frekuensi di kelas terakhir. Dan frekuensi kumulatif lebih dari di kelas yang pertama itu sama dengan jumlah frekuensinya.